توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Alhamdulillah,
teman-teman ngaji Pelo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu di antara makhluk-makhluk yang lain sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena Allah telah menitipkan kepada manusia itu akal, yang dengan akal tersebut kita diperintahkan untuk bisa berpikir. Kalau seumpama kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengendalikan akal kita ini, maka kita nggak ada bedanya dengan binatang. Dan manusia ini setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan, ada lagi yang sangat sempurna, yaitu orang beriman. Orang beriman itu kemuliaannya dalam riwayat di atas kemuliaannya Ka'bah. Makanya begitu mulianya orang beriman sampai Nabi SAW menjelaskan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman termasuk bagian dari sifat fasik. Menyakiti orang beriman termasuk bagian dari sifat yang Allah suka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an yang agung, innallaha la yuhibbul fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang-orang fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan menyakiti sampai membunuhnya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kufur. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan betapa mulianya orang beriman, sehingga Allah mengatakan wa man qatalahum minkum mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban alima. Barang siapa yang membunuh orang beriman tidak adanya uzur syar'i, maka Allah murka kepada orang tersebut yang membunuhnya. Dan pada hari kiamat Allah akan berikan azab yang pedih kepada orang yang membunuh orang beriman. Jadi memang orang beriman itu punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kemuliaannya orang beriman itu adalah mendapatkan ridhonya Allah. Puncak kemuliaannya kita ini sebagai orang beriman itu dapat ridha Allah. Tujuan utamanya Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita itu, dan kita diperintahkan untuk amal supaya kita ini memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah kita harus usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan segala sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita ini mengerjakan satu amal yang Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, di antara amal-amal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka itu enggak ikut nabi, bermaksiat. Makanya dalam riwayat dikatakan, ya Uzair, la tangdur ila sigharil ma'asi walakin ingdur ila man asaita. Wahai Uzair, jangan kamu melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Dosa itu sekecil apapun, kalau dikerjakannya dengan kebanggaan, maka akan mendatangkan murkanya Allah. Di dalam riwayat dikatakan itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, innallaha yaghfirul kabair fala tai'asu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka yang melakukan dosa besar, ketika dia merasa
kalau itu adalah satu kesalahan. Fala asu, maka janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang dikerjakan oleh anak Adam, teman-teman, kalau dia merasa mengerjakan dosa itu adalah satu kehinaan dalam hidupnya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yu'adzibu 'ala shaghair fala taghtarru. Dan Allah akan memberikan azab kepada mereka yang melakukan dosa kecil ketika mereka bangga mengerjakannya. Dosa kecil kalau bangga mengerjakannya diazab, dosa besar kalau dia merasa sedih atas melakukan perkara tersebut, Allah akan ampuni dosanya. Dan puncaknya kemuliaan itu, saya katakan, saya ulangi sekali lagi, adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah itu ketika Allah sudah ridho kepada seorang hamba, maka akhirnya adalah masuk ke dalam surga. Maka hari ini kita akan baca perkataan-perkataan ulama, nasihat-nasihat dari ulama, tanda-tanda orang penghuni surga itu siapa. Yang pertama, di antara tanda orang penghuni surga itu yaitu adalah al-faqiru sahibul iyal, orang fakir dan dia sabar. Allah tuh sangat benci sama orang fakir yang sombong. Allah sangat senang kepada orang kaya yang dermawan, orang fakir yang sabar. Jadi kalau seumpama qadarullah, takdir yang Allah berikan kepada kita ini, takdirnya nggak punya apa-apa, maka jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, dunianya kita capek, akhiratnya kita dapat murka Allah. Udah mau pusing di dunia nggak punya apa-apa, ngeluh, dibikin status kemiskinannya, dibikin status kefakirannya, dibikin status nggak punya apa-apanya, di akhirat dapat murkanya Allah. Bahkan ketika seseorang itu diberikan fakir oleh Allah itu adalah satu kemuliaan. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan dia menjadi raja dalam surga. Dalam kitab Fadilah Sedekah dikatakan orang yang paling kaya di surga adalah orang yang ketika di dunia dia nggak punya apa-apa dan dia bersabar. Bukan berarti menafikan yang kaya dia nggak masuk surga, bukan. Tapi di situ dijelaskan oleh Nabi, ini Nabi ingin memberikan keutamaan kepada mereka yang pas ditakdirkan miskin gitu. Ada lagi keutamaan buat orang-orang kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tuh kaya raya, teman-teman. Utsman bin Affan tuh kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq tuh kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas tuh kaya raya. Bukan beliau-beliau tuh nggak masuk surga, masuk ke dalam surga. Bahkan beliau-beliau menjadi panglima-panglima surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus sabar kita ini. Dua perkara yang harus kita bawa dalam hidup kita itu, sabar dan syukur. Sabar itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi sabar itu letaknya adalah dalam hati. Syukur juga sama. Dan balasan buat orang yang sabar itu adalah surga. Perhatikan ini, balasan buat orang yang sabar adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada balasan terbaik untuk orang yang sabar melainkan surga tempatnya. Sabar tuh bagaimana sih? Sabar tuh inda sodmatil ula. Ketika ada musibah, yang dia ingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faqir sahibul ayal wa huwa man yaskunu mahu, yaitu orang yang betul-betul diberikan
kepadanya kesusahan. Kemudian yang kedua siapa ini? Yang kedua adalah wal mar'atu radi anha zaujiha. Seorang istri yang suaminya ridha kepadanya. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zaujuha antaradin dakhalal jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, maka balasannya surga. Jadi buat wanita tuh kunci surganya tuh taat sama suami. Panjang lebar pertemuan kemarin saya jelaskan tentang kemuliaan wanita. Tetapi wanita ini jangan sampai mentang-mentang sudah mendapatkan kemuliaan akhirnya kita seenaknya. Maka di antara tanda dari wanita soleha itu kata Nabi, tidak mengeraskan suaranya di hadapan suaminya. Wanita soleha tuh kayak gitu, lagi marah ya dia marah, tapi nggak sampai bapak bagaimana sih, enggak. Yang penting suaminya ridho sama dia. Kalau lagi marah udah, ya udah maafin aku, sama-sama minta maaf. Ya, jangan sampai kita ini menghinakan wanita. Karena di antara pesannya Nabi SAW sebelum wafatnya apa? Yaitu as-salat, an-nisa, wa ma malakat aimanukum. Jaga salat 5 waktu, perhatikan wanita yang dekat dengan kalian, kemudian perhatikan hakul adam, perhatikan muamalah, muasyarah terhadap sesama manusia. Jaga sholat, penting. Man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwan. Orang tuh kalau nggak bisa menjaga sholatnya, dia nggak punya derajat di hadapan Allah. Orang tuh kalau nggak bisa menjaga sholatnya, dia nggak punya derajat di hadapan baginda Rasulullah SAW. Maka wajib untuk kita senantiasa memperhatikan sholat. Laki-laki sholatnya di mana? Di masjid, usahakan berjamaah. Berjamaah ini melangkahnya yang kanan Allah angkat derajat, yang kiri Allah hapuskan dosa. Masuk ke dalam masjid sudah nggak punya dosa. Kemudian menunggu waktu sholat, fangtadiris sholat ba'da sholat karribatil akbar. Menunggu sholat setelah sholat seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Itu belum melakukan sholat wajibnya itu, baru mau sholatnya saja udah dapat pahala banyak. Dalam riwayat dikatakan barang siapa yang berjamaah, yang sholatnya berjamaah, dia akan mendapatkan 27 derajat. Dan setiap satu derajat jaraknya antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah akan berikan pahala sejumlah orang yang sholat. Sejumlah orang yang sholat. Itu pesan Nabi sebelum wafat kayak gitu tuh. As-sholat. Yang kedua, an-nisa. Hormati wanita yang ada di sekeliling kalian. Saya ulangi pertemuan kemarin. 3 wanita yang kita harus muliakan. Pertama, ibu. Kedua, istri. Ketiga, anak perempuan. Untuk ibu, kita harus minta 3 perkara. Yang pertama, minta ridhonya. Nabi bersabda, ridallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah bagaimana murkanya orang tua, terutama ibu. Maka minta ridhonya ibu setiap hari. Yang dekat datang sambil pijit, peluk. Sama teman kita pelukan, sama bapak sama ibu gak pernah pelukan. Pelukannya Ramadan, pelukannya Syawal aja. Setiap ketemu teman di ngaji plok pasti pelukan kita. Kenapa sama bapak gak pelukan? Padahal mereka berdua adalah pusaka kita dunia akhirat.
Pusaka kita dunia akhirat, terutama ibu tuh. Terutama ibu. Yang kedua minta maafnya. Bu, maafin ya Bu. Tuh. Yang ketiga minta doanya. Kalau ibu sudah ridho, Allah ridho nggak? Kalau ibu sudah maafkan, Allah maafin kita nggak? Kalau ibu sudah memberikan doanya, dikabul nggak? Pasti dikabul. Kata Nabi, doanya ibu untuk anaknya itu akan lebih Allah sukai daripada doanya malaikat untuk kita. Jadi jangan sampai kita nih kurang ajar sama ibu kita. An-Nisa, kita perhatikan wanita. Maka di sini kata Nabi apa? Tanda yang kedua penghuni surga adalah wal mar'atur radi anha zawjuha, yaitu wanita yang ridho, yang suaminya ridho terhadapnya. Bagaimana caranya supaya suami ridho kepada kita? Ya itu caranya Bang Ogi kalau kayak gitu. Ya Bang Ogi ya. Lu mau nggak kalau gue kasih tahu ridho gue sama lu gimana caranya? Kacau ya. Banyak loh, banyak ya Mas Haji ridho ya. Iya. Ini kalau wanita, kalau di sini ibu-ibu paham tuh, wah nggak perlu bilang, menawarkan paling. Mau dipijitin nggak? Bener nggak? Iya. Sekarang aku mau gaya kayak apa? Ente pahamnya ngawur kan pasti kan? Iya. Perhatikan ini buat ibu-ibu nih. Ini kalimat ini hadis sahih nih. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha antaradin dakhalal jannah. Wanita mana saja yang ketika dia meninggal dunia, wanita mana saja yang ketika dia meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Sebaliknya bagaimana? Wanita mana saja yang ketika dia mati suaminya enggak ridha kepadanya, walaupun suaminya ahli maksiyah, maka dia akan terhalang dari masuk ke dalam surga. Biasanya kuku ngerekam. Kalau urusan suami istri kuku ngerekam biasanya. Biasanya ya. Tapi ini enggak nih. Udah aman kayaknya. Udah. Masya Allah, wanita ini Masya Allah luar biasa memang. Kata Nabi, ayyumam ra'atin ya idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati sya'a. Kata Nabi, wanita mana saja yang bisa menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia hormat dan takzim kepada suami, tidak mengeraskan suaranya ketika marah kepada suaminya, bisa menutup auratnya, puasa pada bulan Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah untuknya, kilalah akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga tanpa hisab dari pintu mana saja yang kamu suka. Kalau suaminya ahli maksiat bagaimana Ustaz? Ya, walaupun suaminya ahli maksiat, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada selain Allah. Ya, enggak boleh taat kepada selain Allah selagi taatnya yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau suami ahli maksiat suruh bikin kopi, ya kita bikin kopi. Kalau suami ahli maksiat kita diajak tidur bareng, ya kita wajib taat. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam kitab Uqudul Jan, wanita kok diajak suaminya dia menolak tanpa adanya uzur syar'i, maka sampai dia minta maaf kepada suaminya, baru Allah maafkan dosa-dosanya. Kalau suaminya nggak ridho selama 3 hari, ya nggak dapat ridhonya Allah.
Nah, jadi suami itu ridhonya di ibunya, sementara istri ridhonya di suaminya. Paham di sini insyaallah? Hati-hati, makanya hati-hati sama suami itu. Walaupun ahli maksiat harus kita jaga kehormatannya. Terus yang ketiga apa kata Nabi? Wal mutasaddaqatu bimahriha ala zawjiha. Meminjamkan maharnya kepada suaminya. Misalnya pas kebetulan qadarullah kok nggak punya duit, maka mahar yang diberikan suami dia pinjamkan. Itu termasuk bagian wanita itu adalah wanita penghuni surga itu. Ya, Masya Allah. Orang yang seperti itu, wanita yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Masya Allah. Kemudian selanjutnya apa lagi? Waradi anhu abawahu. Seorang anak yang kedua orang tuanya ridho kepadanya. Ya, seorang anak yang kedua orang tuanya ridho. Nabi SAW di akhir bulan Ramadan beliau berkhutbah 1 Syawal kepada para sahabatnya. Kemudian di tangga pertama Nabi mengatakan amin, di tangga kedua Nabi mengatakan amin, di tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Kata para sahabat, kami nggak pernah mendengar sesuatu yang baru dari engkau kecuali hari ini ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dari 3 amin itu? Nabi bersabda, ketika aku naik nih mimbar di tangga pertama, Jibril datang kepadaku, celaka ya Muhammad bagi umatmu yang melewati bulan Ramadan tetapi nggak mendapatkan apa-apa. Falam yughfar lahum. Idza dakhala Ramadanu falam yughfar lahum. Masuk bulan Ramadan kepadanya tetapi nggak mendapatkan ampunan Allah. Maka Nabi mengatakan amin. Yang kedua apa ya Muhammad? Yang kedua kata Rasulullah, celaka bagi umatmu apabila seseorang yang mendengar namaku disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku. Maka Nabi mengatakan amin. Bersolawat kepada Nabi adalah termasuk perintah Allah. Ya, wa fihi nazalat ayatun ta'ziman di Rasulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat kepada Rasulullah. Itu dalam riwayat dikatakan selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bukan ampunan karena Nabi nggak punya dosa, tapi luberan solawat yang Allah luberan rahmat yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun malaikat bersolawat kepada Nabi bukan mendoakan Nabi, tetapi malah mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala atas mengucapkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan nama Nabi Muhammad itu teman-teman, walaupun dalam keadaan goflah, dalam keadaan kita lalai, akan mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Satu-satunya amal yang kita dalam keadaan lalai pun akan mendapatkan ridhonya Allah ya bersolawat sama Nabi. Silahkan kalau mau solawat sama Nabi itu cari sigot-sigot solawat yang paling banyak menyanjung Rasulullahnya. Nabi Muhammad SAW itu kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah atau tempat yang dilewati oleh Nabi Muhammad, maka rumah itu enggak membutuhkan penerang lagi. Sudah terang sampai hari kiamat itu. Ya, sudah terang sampai hari kiamat. Wa kullu maridin anta aiduhu. Gimana? Itunya? Syairnya Ustaz. Segala setiap orang yang sakit kok di depan rumah aja dilewatin sama Nabi, maka yang sakit bisa sembuh.
Belum ditengok sama Nabi itu. Baru apa? Dilewatin rumah. Maka kita wajib bersolawat ke sama Nabi? Wajib dong. Sangat wajib. Kalau dalam sholat yang amal tertinggi kita nggak bersolawat kepada Nabi, menjadi batal. Maka mengucapkan nama sholawat kepada baginda Rasulullah itu luar biasa sempurnanya. Doa kunut itu kan sunnah abad. Tapi dari pokok semua rangkaian doa kunut adalah sholawat kepada Rasulullah. Antum doa kunut sepanjang apapun, kalau nggak bersolawat kepada Nabi, tetap nanti sebelum salam sunnah sujud sah. Antum tahiyat awal, tapi kalau nggak mengucapkan sholawat kepada Nabi di poinnya, tetap antum akan disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi memang dari pokok doa kunut dan tahiyat awal adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang Rasulullah itu luar biasa. Bahkan dalam riwayat saya baca dalam kitab Kasyifatus Sajanya Imam Nawawi Al-Bantani kemarin menjelaskan tentang fikih. Di antara perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Salah satunya adalah zawalul akli, hilangnya akal. Yang menyebabkan hilang akal adalah pingsan dan tertidur. Tapi pingsan di sini mengecualikan para nabi. Mengecualikan para nabi. Karena Nabi SAW bersabda, mata kami tidur, tetapi hati kami nggak tidur. Mata kami tidur tapi hati kami nggak tidur. Apalagi Rasulullah SAW, itu para nabi, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan kemuliaan Rasulullah. Seluruh istrinya Nabi yang ditinggal oleh Nabi Muhammad, yang 9 itu jumlahnya. Ini dalam kitab Kasyifatus saja bab perkara yang membatalkan wudhu. Di situ dikatakan oleh Nawawi, maka istri-istrinya baginda Nabi itu haram dinikahi oleh siapapun walaupun nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu nggak bisa menikahi istri-istrinya Rasulullah. Kenapa? Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, nabi-nabi terdahulu bagian dari umatnya Rasulullah. Bagian dari umatnya Rasulullah. Tetapi nabi-nabi terdahulu ketika beliau intiqalu ila rafiqil a'la, berpindah dari dunia menuju akhirat, ketika beliau meninggalkan istri, maka boleh istrinya dinikahi oleh para nabi lagi. Maka kata Syekh Nawawi, kesimpulannya istrinya Nabi Muhammad di surga akan ketemu Nabi Muhammad lagi. Tapi istri-istri nabi yang lain itu bisa bertukar dengan nabi-nabi yang lain. Kemungkinan Nabi Musa punya istri, kemudian nanti di surga akan berpindah istrinya Nabi Musa kepada istrinya Nabi Harun, seperti itu. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak. Itu pengkhususan saking mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad kok nggak mau bersolawat, berarti kita termasuk orang yang celaka. Nabi Muhammad itu Masya Allah memikirkan kita, di kubur mikirin kita. Dalam riwayat dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab adzabul qabri fi syiddatihi, bab menerangkan tentang kerasnya azab kubur. Kata Nabi, ketika ada manusia diletakkan di dalam kuburnya dan aku didatangkan oleh Allah. Jadi bukan waman nabiyuka pertanyaannya itu Bapak Ibu. Malaikat Munkar Nakir tanya gini, waman ingdahu hadar rajul, apa pengakuan kamu, persaksian kamu tentang orang ini? Jadi pertama kali kita ngelihat Nabi Muhammad ya nanti di dalam kubur. Kalau kita nih taat, kita akan mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Tapi kalau kita nggak taat ini, perhatikan nih, Nabi Muhammad saking sayangnya sama kita. Bakhin analah adri, saya nggak tahu siapa dia. Kalau kita orang beriman,
Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sambil meneteskan air mata. Ya Allah, dia ini hambamu, umatku. Engkau adalah maha pengampun dan engkau adalah maha bijaksana. Terserah engkau azab dia, tapi aku harapan aku enggak engkau azab. Itu sama orang ahli maksiat. Sama orang ahli maksiat. Masih seperhatian itu Nabi sama kita. Kalau orang kafir udah nggak ada ampunan dari Rasulullah juga, nggak ada pelukan, karena dia kafir, dia tidak mengakui baginda Rasulullah SAW sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran tuh Allah memanggil para nabi dengan ya Adam, ya Nuh, betul nggak? Dengan panggilan nama. Tapi untuk Rasulullah, Allah nggak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad. Datangkan kepada saya sekarang satu panggilan Allah dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad, ya Muhammad. Nggak ada. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ya ayyuhan nabi, apalagi? Ada banyak itu kan? Yasin, Toha, Hamim. Itu panggilan yang nisbatnya kepada nabi. Tapi kalau untuk Nabi Nuh, ya Nuh, gimana ayatnya? Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin Yahya, ya. Bigulamin Yahya, bigulamin ismuhu Yahya min qablu, lam naj'al min qablu samia. Terus, ya Yahya hudil kitaba biquwwah. Banyak. Tapi untuk Rasulullah nggak pernah Nabi Allah dipanggil dengan panggilan ya Muhammad, kecuali Allah menceritakan Nabi Muhammad kepada nabi-nabi yang lain. Baru Allah menceritakan inilah Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Jadi kita ini beruntung jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak sholawatnya sehari 1000 kali. Pengen ketemu sama Nabi nggak sholawat kayaknya nggak nyambung. Ya, maka orang yang paling banyak istrinya di surga kata Nabi. Buat laki-laki pengen banyak nggak istrinya di surga? Hah? Irfa aidiakum. Siapa yang pengen banyak istrinya di surga? Buat laki-laki. Di surga masa jeridoh di surga. Buat perempuan, siapa yang pengen Allah tambahkan kenikmatan perhiasannya di surga? Angkat tangan. Fitrahnya laki-laki senang sama perempuan. Fitrahnya perempuan senang sama perhiasan. Kata Nabi, laki-laki yang pengen banyak istrinya di surga, perbanyaklah sholawat kepadaku. Ustadz dari mana kitabnya? Dalam kitab Dalailul Khairat. Cari di Dalailul Khairat. Ya, silakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak istrinya di surga. Di surga. Yang perempuan tambah lagi kenikmatan perhiasannya di surga. Terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya nomor 5-nya adalah wattaibu minadz dzambi, yaitu penghuni surga yang ada di dunia sebelum dia masuk ke dalam surga adalah manusia yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat itu pertama dengan istighfar. Istighfarnya itu banyak kalimat-kalimat yang Nabi ajarkan tentang istighfar kepada kita. Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi waz zunub wa atubu ilaih. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Kalau ingin mendapatkan kesempurnaan dan kebaikan sebanyak jumlahnya orang beriman, maka istighfarnya jangan sampai lupa istighfarin orang beriman. Astaghfirullah li walil mu'minina
wal mu'minat. Bareng-bareng, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Kata Nabi, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minatin kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang istighfarnya dengan kalimat yang tadi, maka Allah akan memberikan kebaikan sebanyak jumlahnya orang beriman. Jadi kalau istighfar tuh jangan istighfar sendiri. Istighfar untuk orang beriman. Dalam riwayat dikatakan barang siapa mendoakan orang beriman yang nggak diketahui, orang yang kita doakan tuh dia nggak tahu kalau kita doakan, maka itu jauh lebih utama Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan hajat kita daripada apa yang kita doakan untuk orang beriman itu. Misalnya gini, saya punya teman Bang Ogi, dia punya masalah, kita doakan, dan kita juga punya masalah. Jadi doanya tuh nggak gini, ya Allah selesaikan masalah saya ya Allah, enggak. Ya Allah selesaikan masalahnya Bang Ogi ya Allah. Itu malaikat akan mengatakan walaka bimisli ya Allah. Sebelum engkau kabulkan doanya Bang Ogi, doanya Ustadz Gifari dulu kabulkan ya Allah. Hajatnya selesaikan ya Allah. Jadi makanya diajarkan doa untuk diri sendiri, tapi sangat dianjurkan mendoakan orang lain. Kayak Kuku nih banyak utang misalnya kan Kuku. Nah kita tahu kan teman-teman yang banyak utang juga banyak. Antum jangan buat doa sendiri Ku. Ya Allah selesaikan utangnya Ustadz Gifari, selesaikan utangnya Ustadz Khalil gitu misalnya. Maka nanti yang akan cepat banget selesai itu adalah utang kita sendiri. Berbeda dengan kita mengucapkan berdoa, ya Allah doakan selesaikan utang saya, itu malah lama. Kenapa? Karena kita peduli kepada saudara muslim. Wallahu fi aunil abdi. Barang siapa yang tolong saudara muslimnya, Allah tolong kita langsung, gak pakai perantara. Jadi kalau kita pengen dapat pertolongan Allah langsung, ya kita tolong saudara muslim kita, tanpa perantara nanti Allah tolong kita. Kemudian syarat taubat setelah istighfar yang kedua adalah iqla'ul badan. Apa tuh iqla'ul badan? Wa nadamun bil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati. Nabi SAW bersabda, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Kebaikan yang kamu buat bikin kamu bahagia, keburukan yang kamu buat bikin kamu sedih, maka kamu orang beriman. Maka syarat tobat yang selanjutnya itu wattaibu minadz dzambi, yang sangat disukai Allah orang bertobat, yaitu wanadamun bil qalbi, merasa menyesal dalam hati. Gua benci sama maksiat yang gua lakuin, gak ada lagi gua melakukan itu, gua pokoknya gak mau. Di sini paham ya insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang sama orang yang taubat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang sama orang yang bersuci. Dalam riwayat dikatakan kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, perhatikan ini kalimat saya, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang dia mau bertaubat dari dosanya. Tadi sebagaimana perkataan Sayyidina Abu Bakar, innallaha yaghfirul kabair fala tayasu wa yaghfirus shaghair fala taghtaru. Allah akan memberikan ampun kepada mereka yang melakukan dosa besar ketika mereka menyesal, dan Allah akan mengampuni dosa kecil akan memberikan azab kepada orang yang melakukan dosa kecil kalau mereka tidak mau bertobat dan mereka bangga dengan maksiatnya. Paham di sini insyaallah?
Kemudian yang selanjutnya syarat tobat apa? Wal azmu ala alla ya'uda abada. Niat banget dalam hati nggak pengen ngulangin. Niat banget dalam hati nggak pengen ngulangin dosa itu. Maka orang yang bodoh itu Allah mengatakan orang yang terjerumus ke dalam lubang yang sama. Kemarin minum khamr, udah taubat minum khamr lagi. Berarti kata Allah dia seperti orang yang bodoh. Orang beriman tuh nggak begitu dia. Tapi kalau seumpama kita habis maksiat, taubat, kemudian maksiat lagi, terusin taubatnya, jangan terusin maksiatnya. Sampai kapan? Sampai kita bosan bermaksiat, sampai Allah katakan ridho kepada kita, sampai akhirnya kita masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dan dikatakan idza aradallahu ta'ala ayyadkhula ahlul jannati fil jannati ba'atha ilaihi malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba masuk ke dalam surga, maka Allah akan mengutus beberapa malaikat memberikan hadiah kepada orang yang mau masuk ke dalam surga dan pakaian-pakaian kemuliaan. Fa idza aradu ayyadkhuluha qala lahumul malaku, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tuh apa aja? Yang pertama adalah maktubun ala ahadiha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kamu masuk ke dalam surga. Kenikmatan surga pertama adalah kamu kekal selama-lamanya. Di surga itu kita akan kekal selama-lamanya. Di surga tuh udah gak ada lagi tidur. Sahabat tanya, bagaimana kalau ngantuk? Udah dihilangkan rasa ngantuk. Di surga tuh udah gak ada tidur. Gak pantas bos penghuni surga tuh tidur. Karena tidur tuh termasuk perkara yang kurang baik. Apalagi kalau tidurnya terlalu banyak, menghilangkan kenikmatan. Ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya Allah. Silakan masuk surga. Dan masuk surganya kita itu berbondong-bondong, nggak sendiri-sendiri. Tapi nanti ada nabi-nabi yang masuk surganya sendiri. Nabi-nabi yang masuk surganya dengan berombongan, diantaranya adalah baginda Rasulullah. Kemudian umat terbanyak adalah Nabi Musa. Makanya kata Nabi, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang tak membatasi anak. Menikahlah dengan wanita yang subur. Menikahlah kemudian memperbanyaklah kalian keturunan. Karena aku akan bangga di hadapan Allah pada hari kiamat karena banyak umatku. Ya, banyak umatnya Rasulullah akan bangga. Maka di antara niat menikah itu pertama karena Allah, yang kedua bikin hati Nabi seneng. Niat menikah tuh. Bikin hati Nabi seneng tuh niat menikah. Jangan ngebatasin anak, apalagi takutnya karena rizki. Nah itu termasuk pelanggaran besar tuh. Saya mah KB cukup anak 2 aja. Kenapa? Wah 2 aja udah pusing makannya, apalagi 5. Innalillahi. Pantesan antum gak Allah kasih iman. La taskunul hikmatu qalban fihi thalathu hisalin. Tidak akan masuk cahaya iman ke dalam hati seorang hamba apabila dalam hatinya punya 3 penyakit. Penyakit yang pertama hammur rizki, ketakutan yang berlebihan. Ya, ketakutan yang berlebihan padahal belum terjadi. Belum terjadi. Jadi di surga itu salah satunya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghilangkan kepada kita tuh ahzan dan humum. Ahzan itu kesedihan yang menimpa kepada kita yang sudah terjadi.
Kalah suara saya. Humum itu kekhawatiran yang belum terjadi. Ya, ingat ahzan sama humum. Kalau ahzan itu di dalam kitab Nasoihul Ibad kata Syekh Nawawi kesedihan yang sudah terjadi, apapun yang menimpa kepada kita dan menjadikan diri kita sedih namanya ahzan. Sementara humum itu adalah kekhawatiran yang belum terjadi, seperti rizki yang akan nanti besok saya bagaimana ya. Itu di surga udah hilang kayak gitu-gitu tuh. Di surga udah hilang kayak gitu-gitu. Makanya kita tuh jangan sampai memikirkan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Dan itu haram hukumnya. Tapi kita wajib ikhtiar. Jangan Allah, tapi lu nggak ada ikhtiar. Ada Allah. Allah tuh memang ada dari dulu. Ya. Tapi lu nggak pernah mau ikhtiar. Padahal ikhtiar itu termasuk bagian dari perintah. Mana ayatnya? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min. Ente sholat dulu baru ikhtiar. Ente, nah itu tadi ceritanya Haji Ridho. Turnamen di Amerika hari pertama, turnamen dunia dari 100 berapa orang tadi maksudnya? 108 peserta, ya, Mamas juara 7. Dunia ya, dunia nih. Juara 7 loh. Haji Ridho tuh udah optimis bawa bendera la ilaha illallah, peci Pak RW itu, peci kayak Ustadz Rio, peci nasional. Udah dibikin tuh kalimat takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Kenapa? Karena diawali sebelum turnamen ngaji. Karena semangat ya kan. Bagus anaknya main. Hari kedua nih cerita tadi. Ini pentingnya yakin sama amal tuh luar biasa. Hari kedua udah ngaji mah nanti aja katanya. Sekarang latihan dulu, kamu lagi bagus mainnya. Bener, Allah cemburu. Dari juara 7 ke juara 23. Hari kedua marah-marah, kesel. Ini ada apa ini? Alhamdulillah istrinya yang nendangin katanya. Tapi habis subuh tadi nggak ngaji. Kalau ngaji pasti akan juara 1 itu. Kayak hari pertama katanya. Gara-gara nggak ngaji. Oh iya ternyata bener nggak ngaji. Gara-gara nggak dari juara 7 ke juara 20 masih mending nggak kalau kita syukur. Kalau dengan tingkatan 108 orang itu mending banget dong. Mending banget. Juara 3 hari ketiga ya. Hari ketiga, round ketiga, alhamdulillah naik lagi karena ngaji dulu. Maka apa hikmahnya? Hikmahnya saya ke Amerika ternyata harus yakin sama amal. Untuk yakin sama amal tuh kita harus belajar. Jadi berapapun duit yang dihabiskan di Amerika itu ternyata pelajarannya kita harus yakin sama amal. Kata Haji Arifin, iya hari pertama malaikat Badar turun. Hari kedua malaikat Badar tuh pengen turun, kata Allah, udah gak usah turun, biarin aja udah. Karena Allah tuh punya sifat cemburu. Bagaimana Ustaz Evan hadisnya? Innallaha yugharu wa ghairatullahi ayatiyal mu'min ma harramallah. Itu Ustaz Evan guru hadis di Ar-Ridho. Allah tuh punya sifat cemburu. Dan cemburunya Allah tuh sama seorang hambanya yang beriman kalau mereka melakukan kemaksiatan. Itu kalau tingkat imannya di bawah rata-rata. Tapi kalau tingkat imannya kayak Haji Ridho yang begitu aja udah dikatakan maksiat sama Allah itu. Karena lupa sama Allah. Padahal setelah latihan ngaji, tapi
Ya kata Allah, ya gua di nomor 2-in, ente latihan dulu baru ngaji, aturan ngaji dulu baru latihan. Qadarullah ya Mas Haji ya. Tapi itu hikmahnya itu. Kita harus yakin sama amal. Karena Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Untuk bertemu dengan Allah syaratnya 2. Kalau pengen ketemu sama Allah dan Allah ridho, pertama amal yang Allah bikin Allah ridho. Yang kedua, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan hal apapun. Nah, di antara syirik yang paling bahaya itu syirik khafi. Tidak yakin dengan sesuatu yang padahal Allah sudah takdirkan. Coba tolong Ustaz Gifari perkataannya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pakai speaker. Yang itu, yang apa? Jangan kau memikirkan sesuatu yang sudah menjadi tanggunganku itu. Alamakom itu yang antum ngapal di puncak. Coba. Lupa. Awalnya apa? Ya, coba nanti saya artikan. Allah domina. Perhatikan kalimat ini. Ijtihaduka fima dumina laka. Ya. Waqtisaruka fima tuliba minka. Dilalatun ala intimasi ain basiratika. Ijtihaduka fima dumina laka. Bersungguh-sungguh dengan perkara yang sudah ditetapkan. Waqtisaruka fima tuliba minka. Dan ente main-main dengan sesuatu yang belum yang berapa? Yang dituntut untuk melakukan. Yang dituntut antum nih tak lalai, tapi pada itu dituntut untuk melakukannya. Dilalatun alantimasi ainu basiratika, itu termasuk tanda tertutupnya hati. Ngerti nggak maksudnya apa? Ngerti nggak maksudnya apa? Lu sungguh-sungguh dengan dunia yang sudah Allah tetapkan kadarnya, dan ente kok main-main sama surga dan neraka yang ente dituntut untuk mencarinya. Itu termasuk bagian Anda, termasuk orang-orang yang ditutup mata hatinya oleh Allah. Nah, salah satunya ketakutan yang berlebihan. Iya, hamur rizki. Kalau saya punya anak 4, gimana ya? Udahlah, pokoknya saya mah satu aja saya udah payah nih. Allah nggak adil. Padahal itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan 1 sampai 4 atau 5, itu sebenarnya sudah selesai semuanya. Cuman karena iman kita yang belum sempurna kepada Allah, akhirnya ketakutan itu wujud dalam kehidupan kita. Akhirnya cahaya iman gak masuk dalam kehidupan kita. La taskunul hikmatu qalban fihi salasu hisalin. Tidak akan masuk cahaya iman dalam hati apabila kamu punya penyakit pertamanya adalah hammur rizki, ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang sudah dijamin. Terus tugasnya kita apa? Ikhtiar. Tawakal baru bukan ikhtiar baru tawakal. Tawakal dulu, sholat dulu. Makanya perintahnya iyyaka na'budu wa iya. Sembah dulu Allah, baru ente nyari pertolongan. Bukan kerja dulu baru sholat. Harusnya ngaji dulu baru latihan. Orang beriman tuh kan gitu. Semua kan dipikir bagaimana Allah ridho kayak gitu kan. Paham ya di sini insya Allah ya. Biar Allah ridho sama kita tuh ya gitu, amal dulu. Bagaimana Allah senang, Nabi senang.
Terus selanjutnya apa selanjutnya? Selanjutnya kata Sayyidatuna Aisyah, wa fi tsani maktubun rafa'tu ankumul ahzan wal humum, yaitu Allah angkat dari kita orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga kesedihan yang kita alami, humum, ketakutan yang belum terjadi. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan aku jadikan surga, aku wariskan kepada kamu bima dengan perkara kuntum yang adanya kalian ta'malu, nama kalian capek-capek di dunia. Kata Sayyidina Imam Al-Qurhi kalau nggak salah, tolabul jannati bila amalin zanbun minaz zunub. Ya, Imam Al-Qurhi atau enggak Abu Lais As-Samarqandi, saya lupa siapa ya. Satu ada di Nasuhul Ibad juga itu. Tolabul jannati bila amalin zanbun minaz zunub. Mengharapkan surga tanpa dibarengi amal termasuk bagian dari dosa. Ente pengen masuk ke dalam surga tapi nggak amal, iya nggak bisa. Untuk mendapatkan surga tuh capek. Makanya Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Surga tuh jalannya dilewati dengan duri-duri, melawan hawa nafsu, meninggalkan anak istri, bangun tidur jam 3:30 pagi, meninggalkan nyenyaknya tidur, melawan dinginnya di waktu subuh. Tapi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya saya sampaikan kepada santri-santri, siru ilallahi urjan wa makasir. Teruslah kamu mendapatkan cari Allah walaupun kamu dalam keadaan tergopoh-gopoh. Untuk dapat ridha Allah tuh capek banget. Harus ada usahanya amal. Terus selanjutnya apa lagi? Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, surtum subbanan la tahramuna abada. Sirtum subbanan la tahramuna abada. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semuanya tuh muda di usia 33 tahun. Antahyu fala tamutu abada, kata Nabi. Jadi di surga tuh nggak ada model-model kayak Pak Misno gitu, jenggot putih, kulit keriput. Udah nggak ada kayak Pak Misno. Apalagi Pak Edi yang udah putih semua. Wah, apalagi Pak Awi. Pak Awi udah nggak ada lagi model-model kayak Pak Awi. Semuanya usianya 33 tahun rata. Hah? Nggak pakai kacamata. Iya. 33 tahun rata. 33 tahun itu sedang-sedangnya kita, kuat-kuatnya berpikir, kuat-kuatnya fisik, matang-matangnya kita mengerjakan sesuatu tuh 33 tahun itu. Nanti mulai berpikir lagi di usia 40 tahun. Maka perintahnya Nabi, pastikan usia 40 kamu sudah harus punya keputusan. Maka usia 40 itu menentukan semua kehidupan kita. Berarti wal iya'udzubillah min zalik, orang itu cikal bakal su'ul khotimah. 5 kelompok manusia yang Allah benci. Tapi ini saya nggak jelasin semua ya. Di antaranya adalah seseorang yang sudah sampai usia 40 tapi masih suka berzina atau maksiat. Dibenci banget sama Allah tuh. Jadi kalau udah usia 40 tahun, buru-buru ambil keputusan, buru-buru hijrah. Kalau di usia 40 tahun kita belum menentukan keputusan kita mau baik atau enggak, maka su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Terus kata ulama, di usia 40 kok rezeki kita segitu-gitu aja, maka udah nggak usah ngoyo. Berarti memang takdirnya segitu. Takutnya kalau udah usia 40 tahun pengen lebih kaya lagi, ngepet nanti jadinya. Iya, takutnya ngepet. Jadi buat perkara yang haram.
Terus yang selanjutnya, sirtum aminina la takhafuna abada. Allah jadikan kepada kalian merasa aman yang tidak ada rasa ketakutan sedikit pun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah hilangkan kesusahan, Allah hilangkan ketakutan di surga itu. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semuanya ahli surga. Ya, tadi aminnya dibarengi dengan terakhir. Wa fitasi wa faqtumul anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan orang-orang syuhada dan solihin. Dalam riwayat yang lain dikatakan wajiwarul anbiya'i fil jannah khairum minal jannah. Kita akan bertetanggaan dengan 124.000 para nabi. Tapi kita nggak bisa ke surganya beliau-beliau. Kenapa? Karena kenikmatannya kita nggak sampai kepada derajatnya beliau. Maka beliau-beliau yang nanti akan memberikan tempat, waktu untuk kita berjumpa dengan beliau. Ya, silahkan antum minta apa aja di surga. Ya, di antara salah satu niat saya masuk ke surga itu nanti pengen tahu rekaman dulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu cita-cita saya, pengen masuk surga tuh. Ya Allah, pokoknya saya pengen tahu bagaimana dakwahnya Nabi Adam, dakwahnya Nabi Nuh selama 950 tahun. Ada banjir bandang. Nabi Yunus dimakan ikan hiu, ikan nun. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa melewati lautan, Nabi Zakaria digeraji. Ya, pengen tahu. Dan Nabi Muhammad puncaknya tuh pengen tahu cerita Nabi Muhammad. Beliau berjalan ke Taif dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Pengen tahu aja, pengen lihat tuh. Kan nanti Allah diputar semuanya tuh. Orang kita nggak pernah tidur, samping perempuan-perempuan cantik kan. Udah parlente aja gini aja tuh. Iya. Aman ya, nggih? Dah, mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Ya, sebentar lagi Maulid Nabi, perbanyak bersolawat sama Nabi ya. Maulid Nabi tanggal berapa? 24 Agustus ya. 24 Agustus mulai Maulid Nabi ya, Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awalnya bertepatan dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Maka bahagia, bergembira ya, bergembira dengan adanya Nabi itu dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Lahab aja bergembira, Allah jadikan kegembiraannya sebagai ampunan dosa, sebagai keringanan di neraka. Kalau antum bergembira, apa yang nanti Allah akan berikan kepada kalian tuh? Ada pertanyaan enggak? Ayo silakan. Habis? Cukup? Apa. Ayo. Ini suaranya kurang baik nih. Lagi kurang baik suaranya. Tadi semen nggak apa-apa, cuman tadi pas wiridan sama anak-anak batuk jadi kayak gini suaranya. Ya, doakan supaya sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita Allah kabul semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasul ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma akhir lana wa akhtar lana wa saddidna akhir lana wa akhtar lana wa saddidna wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil anbiya wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil syuhada wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil salihin wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil muttaqin wa akhshurna yawmal qiyamati ma'al anbiya wa akhshurna yawmal qiyamati ma'al qur'an adkhilnal jannatal firdausi bi syafa'atil qur'an
adkhilnal jannatal firdausi bi syafaatil Qur'an, barik lana warhamna waftah lana wansurna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika arjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha wasi' aradiha addim barakatiha abqiha ila yaumil qiyamah khususan ma'had ar-ridha. Barik lana ya Allah fi ma'hadina warhamna fi ma'hadina wangsurna fi ma'hadina yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rahimal masakin irhamna ya rahimal masakin irhamna ya rahimal masakin irhamna ya rahimal fuqara irhamna ya rahimal fuqara irhamna. Allahumma ighfir lana ya ghaffar Allahumma arhamna ya rahim Allahumma ihfadna ya hafid. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bikulli sulin wa sallam rabbi alaihi abdal habib وصحبي عدادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. Pengumuman doakan santri kami Ar-Ridho Agustus akan ada yang khataman Quran kurang lebih nanti Sugro ya nanti Agustus September akhir ya Agustus akhir September tengah terawal September awal kita mau kuburan ya Sugro nanti kita akan undanglah Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri pertama santri Ar-Ridho yang hafal 30 juz. Bangga dong ya, harus bangga ya. Ya, insyaallah alhamdulillah anak-anaknya Pak Haji Ridho sudah ada yang mau selesai Quran 30 juz. Insyaallah ya, didoakan. Terus kemudian doakan Magelang segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Nanti kita musyawarah Mas Haji ya. Musyawarah, saya nggak minta apa-apa dari jamaah. Ya kalau bisa baca Yasin. Di apa ya?
Baca Yasinnya 41 kali ya kalau bisa. Jadi dihitung satu-satu buat arido, khusus arido. Ya, insyaallah ya. Supaya barokah, karena keberkahan pondok itu bukan dari apapun kecuali dari amal yang kita buat. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Nanti undangan untuk santri pertama arido hatam Quran 30 juz kita akan musyawarahkan nanti. Usahakan anak ngaji Plo, semua jamaah ngaji Plo bisa hadir tuh, biar kita dapat barokahnya Quran. Gimana dalilnya? Man khotamal Quran. Gimana? Ayat dalil hadisnya? Man khotamal Quran, barang siapa yang menghatamkan Quran. Aduh, gak ada lagi. Lupa saya. Barang siapa yang menghatamkan Quran, Allah akan berikan kepadanya 70.000 malaikat. Di sampingnya kemudian malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu dan semua hajatnya dikabul sama Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Mas Haji dia mau hatam.